warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Nepotisme dan juga politik dinasti itu tampaknya sekarang ini sudah jadi virus menular dan virus menular ini kalau kita biarkan begitu saja akan menjadi sangat berbahaya. Dan tanda-tanda semacam itu mulai banyak dipersoalkan publik ketika muncul berita bahwa Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution itu mengangkat pamannya sendiri menjadi PLH atau pelaksana harian dari Sekretaris Daerah Kota Medan. Nah, kabar bahwa Bobi itu rame di media-media dan juga di media sosial karena disebutkan bahwa dia mengangkat Kepala Dinas dan Pendidikan Kota Medan, Edi Sinomba Siregar, yang yang diketahui ini adalah paman dari Bobi Nasution dari pihak ibu itu menjadi PLH Sekda. Edi Sinomba Siregar ini diangkat menjadi PLH Siregar karena pejabat Sekda sebelumnya, yakni Wirya Al-Rahman itu diangkat oleh Mendagri menjadi PLH Bupati di Deli Serdang. Dan soal ini juga dibenarkan oleh Humas dari pemerintah Kota Medan, Ar-Rahman Pani, yang dia membenarkan bahwa Edi Sinomba Siregar itu diangkat menjadi PLH Sekda. Jadi PLH Sekda ini ya ini orang ketiga ya posisinya, bahkan sebenarnya dari sisi administrator dia ini adalah administrator utama di sebuah kota seperti di Medan, baik di kota, di kabupaten dan di provinsi jabatan sekda ini sangat sangat penting begitu ya. Nah, tentu saja karena mengapa kemudian soal ini menjadi serius karena yang menunjuk pamannya sendiri itu adalah eh, Bobi Nasution yang juga menantu Pak Jokowi. Tentu orang itu mengait-kaitkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan tentu ini kebalik aja posisinya. Kalau sebelumnya itu yang paling heboh itu adalah pamannya Gibran yang meloloskan Gibran di Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang kebalik. Jadi Bobi Nasution mengangkat pamannya menjadi PLH. Ini ya, ini di media sosial tuh rame sekali ya. Fedi Nuril ini seorang aktor yang juga aktif di media sosial itu kemudian mencuit melalui akun X-nya. Dia mempertanyakan apakah ini bentuk nepotisme begitu ya. Dia bertanya, tapi orang tentu tahu maksudnya. Ini merupakan sindiran terhadap Bobi Nasution karena beberapa waktu yang lalu kan Fedi Nuril itu juga membuat cuitan yang tak lama setelah Mahkamah Konstitusi itu mengesahkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto, dia menyatakan bahwa dia sekarang menyiapkan anaknya juga masih kecil nih saya kira ya, untuk menjadi lawan dari nanti cucunya Pak Jokowi ya, siapa namanya cucu Pak Jokowi ini, maksudnya itu anaknya dari Gibran, Jan Etes gitu ya. Jan Etes ini kan memang salah satu cucu pertama, jadi kelihatannya cucu kesayangan yang sering dibawa-bawa oleh Pak Jokowi. Jadi dia Ferdi Nuril menyindir karena kalau Pak Jokowi sekarang berhasil menyiapkan Gibran menjadi wakil presiden, ya jadi Jan Etes ini akan disiapkan oleh Gibran untuk menjadi pejabat berikutnya. Kita tidak tahu apakah dimulai seperti Gibran dulu dari wali kota dulu, kemudian langsung lompat menjadi wakil presiden, atau seperti tracknya yang diambil oleh Bobi menjadi wali kota dan kemudian mengincar jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara. Oke, jadi ini semacam satire lah yang disampaikan oleh Fedi Nuril kalau dia mempertanyakan apakah ini bentuk nepotisme. Sementara kalau saya baca juga di akun Twitter ini ramai juga, ini ada Andi Sinulinga ini seorang kader Golkar yang sangat kritis tapi terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bobi itu bukan lagi politik, menunjukkan bahwa nepotisme itu sudah tidak lagi malu-malu. Sementara Said Didu, si manusia merdeka, yang juga sangat kritis di media sosial, dia itu salah satu bukti bahwa ya dinasti itu makin berani. Saya kira nggak berlebihan juga kalau tadi ada penilaian sudah tidak lagi malu-malu, makin berani dan sebagainya. Karena ya apa yang dilakukan oleh Bobi itu menunjukkan bahwa
apa yang dilakukan oleh mertuanya Pak Jokowi dengan mengangkat anaknya menjadi wakil presiden, meneruskan dinastinya, itu juga dilakukan oleh Bobi. Ya, saya kira Bobi kan tinggal meniru saja ya. Ini karena kalau mertuanya bisa melakukan seperti itu, maka Bobi juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi saya kira nggak berlebihan juga kalau kemudian banyak muncul suara-suara kritis semacam itu ya, dan fakta-fakta ini menunjukkan betapa memang ya harusnya seperti Bobi Nasution itu yang apa ya, nggak, jangan terlampau cepat seperti itulah. Dia dasar pertimbangannya apakah tentu harus ini tentu ada pertimbangan kenapa dia memilih pamannya menjadi PLH Sekda. Katakanlah kalau toh apakah tidak ada orang lain di sana, di pejabat lain eselon 2 di sana yang juga layak menjadi PLH Sekda. Kalau toh kemudian katakanlah ada yang lain tapi sama-sama layaknya dengan Edi Sinomba Siregar misalnya, mengapa kemudian yang dipilih oleh Bobi itu Edi Sinomba Siregar? Apakah ini karena faktor juga hubungan kekerabatan tadi? Atau kemudian orang itu juga mengkait-kaitkan dengan posisi Edi Sinomba pada pemilu Pilpres lalu ya. Kan pada waktu itu juga cukup rame di media sosial, bukan Edi Sinomba Siregarnya langsung, tapi ada seorang kepala bidang di pendidikan di distrik-nya Kota Medan itu yang mengarahkan para guru-guru di sana itu di Kota Medan untuk memilih paslon 02, yakni pasangan Prabowo Gibran. Dan pada waktu itu dia menyinggung-nyinggung bahwa ya kepala dinas pendidikan di Kota Medan itu kan pamannya dari Bobi. Jadi ya wajar kalau mereka itu sebagai pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk juga memilih paslon 002 yakni Prabowo Gibran. Jadi hal-hal semacam ini mestinya menjadi soal yang sangat ya harusnya sensitif lah. Seperti kayak kemarin setidaknya ketika Pak Jokowi pada hari otonomi daerah di Surabaya kan rencananya Pak Jokowi itu menyerahkan juga Satya Lencana untuk Bobi dan Gibran. Itu mereka keduanya dipilih sebagai kepala daerah yang berprestasi. Dan rencana itu kemudian banyak sekali mendapat kritikan dan akhirnya Pak Jokowi itu tidak hadir menyerahkan itu sendiri, yang akhirnya ya batal penyerahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini tetap saja tapi diserahkan Satya Lencana kepada dua orang ini, tapi memang bukan Pak Jokowi langsung yang menyerahkan. Karena kalau Pak Jokowi langsung yang menyerahkan ya memang tidak elok, karena sebelumnya Pak Jokowi itu sudah sempat juga menyerahkan Satya Lencana itu yang kepada istrinya sendiri, Ibu Iriana. Jadi kalau kemudian dia juga menyerahkan kepada anak dan menantunya, ini makin lengkap lah citra dia sebagai keluarga dinasti dan nepotisme. Nah, soal Bobi ini, saya kira sebenarnya memang sekarang ini paling banyak menjabat sorotan sebagai figur karena berkaitan dengan persiapan dia untuk maju menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dan sebenarnya kalau ini bukan pada Bobi, wajar-wajar saja ada seorang bupati atau seorang wali kota dan kemudian mengincar jabatan yang lebih tinggi menjadi gubernur di daerahnya gitu. Dalam hal ini misalnya Bobi karena sudah terpilih menjadi gubernur menjadi wali kota di Medan dan kemudian mengincar jabatan menjadi gubernur Sumatera Utara. Tapi persoalannya kan kemudian orang juga tidak bisa melepaskan atau mengkait-kaitkan dengan posisi dari Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi dan keinginan Pak Jokowi untuk membangun dinastinya. Apalagi beberapa waktu yang lalu ketika menanggapi isu kabar bahwa menantu Pak Jokowi yang lain yakni Erina Gudono, istri dari anak bungsunya Kaisang Pangarep, itu katanya pada waktu itu juga akan maju menjadi bupati di Sleman ya, di Sleman Yogyakarta. Pada waktu itu Bobi menyatakan, dia ditanya oleh media soal ini dan dia menyatakan karena justru kata dia sedang menyiapkan istrinya Kahiyang Ayu itu untuk menjadi kepala daerah juga. Nah, ini waktu itu menimbulkan kehebohan dan belakangan kemudian Bobi membantahnya bahwa dia itu hanya bercanda. Tapi bercandanya Bobi dan juga bercandanya keluarga Jokowi ini kan kita sekarang nggak bisa anggap sepele, karena kayak seperti kita tahu bagaimana Gibran menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden, kan tadinya juga mereka selalu membantahnya dan bahkan kemudian dibuat bercandaan antara Kaisang dan Gibran. Tapi belakangan ternyata kan kemudian mereka mereka ini hanya bersandiwara dan terbukti bahwa kemudian Gibran maju menjadi menjadi calon wakil presiden Prabowo dan terpilih.
pada waktu itu juga Pak Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa Gibran ini kan belum cukup umur, belum ilmunya juga belum cukup dan sebagainya. Jadi kalau kita memahami retorika dari keluarga Jokowi itu dengan cara yang terbalik. Jadi kalau Bobby waktu itu menyatakan dia bercanda, bisa jadi kita bisa tafsiran juga sangat serius. Nah, balik lagi ke soal pencalonan Bobby sebagai gubernur itu, ini sekarang juga menimbulkan persoalan baru terutama di internal Golkar karena Bobby ini ternyata dia sudah mendapat tiket VVIP bahkan dari DPP Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Dan ini bukan hanya kalau Bobby ini kan sesungguhnya dia kader PDIP. Tapi kemudian kader PDIP dia dipecat karena dia mendukung Prabowo dan Gibran. Dan belakangan kemudian Hasto Kristianto, Sekjen PDIP menyatakan bahwa semua boleh maju mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara kecuali Bobby pada waktu itu ya. Jadi artinya Bobby sudah dicoret dari daftar pencalonan gubernur yang akan diusung oleh PDIP di Sumatera Utara. Tetapi rupanya pada waktu itu Bobby tetap ngotot dan dia meminta timnya untuk mengambil formulir di DPD tingkat 1 PDIP Sumatera Utara. Dan sebenarnya padahal Bobby itu sudah diingatkan bahwa lebih baik jangan buang-buang waktu lah karena dipastikan dia tidak akan diterima pencalonannya dari PDIP karena dia sudah berkhianat begitu. Nah, ternyata tidak dapat tiket dari PDIP, Bobby itu justru mendapat tiketnya dari Golkar karena sebelumnya itu Gerindra Sumatera Utara menyatakan bahwa mereka mengutamakan kader sendiri untuk menjadi gubernur. Jadi itu ketika ditanya apakah kemungkinan Gerindra akan mengusung Bobby menjadi calon gubernur dari Gerindra Sumatera Utara begitu ya. Nah, soal tiket Bobby menjadi calon gubernur yang akan diusung Golkar itu juga sekarang ini menimbulkan persoalan tersendiri di DPD tingkat 1 Golkar Sumatera Utara karena sejak awal sebenarnya Golkar Sumatera Utara itu ingin mengusung kadernya sendiri. Dalam hal ini adalah Ketua DPD Sumatera Utara, Ijek atau Musara Jeksah yang sebelumnya itu menjadi wakil gubernur. Jadi wajar kalau sekarang ini Ijek ini mengincar posisi yang lebih tinggi yakni menjadi gubernur Sumatera Utara. Tapi belakangan ternyata Bobby itu bukan hanya dia ikut maju pencalonan itu ya seperti semacam bidding gitu ya atau seperti lelang jabatan dan kemudian dipilih siapa yang paling layak menjadi calon gubernur Sumatera Utara melalui survei dan sebagainya. Tetapi justru dalam kalimatnya Erlangga Hartarto itu adalah dia mendapat penugasan. Jadi kalau penugasan dia nggak perlu lagi mengambil formulir untuk menjadi calon gubernur dari Golkar Sumatera Utara. Dan yang cukup mengejutkan di situ Musara Jeksa atau Ijek itu ditunjuk juga mendampingi Bobby sebagai wakil gubernurnya. Jadi dia tetap menjadi wakil gubernur lagi. Nah inilah kelihatannya yang tidak diterima oleh kader Golkar di Sumatera Utara dan kemudian setelah sekian lama diam kemudian Musara Jeksah itu menyatakan diri dia akan tetap maju menjadi calon gubernur dari Golkar Sumatera Utara. Nah, ini yang saya kira itu bisa menimbulkan konflik-konflik yang serius karena kalau kemudian Musara Jeksah tetap ngotot untuk maju menjadi gubernur Sumatera Utara dari Golkar, lantas rekomendasi dari mana? Karena DPP Golkar seperti dikatakan oleh Erlangga Hartarto sudah memberi surat penugasan ya kepada ini surat tugas ini. Padahal surat tugas ini mestinya kan diberikan kepada kader gitu ya. Tapi surat tugas diberikan kepada orang luar gitu dan menyingkirkan kadernya sendiri. Saya tidak tahu apakah dengan begitu berarti sekarang Bobby juga sudah menjadi kader Partai Golkar. Tapi yang jelas dengan pernyataan Musara Jeksah ini ketika kendati dia menyatakan dia tidak ingin itu diributkan gitu, ya tetap saja menyiratkan bahwa akibat politik dinasti ini ya menimbulkan konflik di Partai Golkar sendiri dan rusak nih soliditas Partai Golkar Sumatera Utara. Dan kalau kemudian kita mencermati atau menganalisis mengapa kemudian Golkar tanpa babi bu memberikan surat penugasan kepada Bobby dan tidak malah menyingkirkan kadernya sendiri, kita tidak bisa melepaskan ya posisi antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang sekarang masih menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dari Pak Jokowi
Dan juga pasti ini ada mau tidak mau ini ada kaitannya, ada permintaannya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sekarang ini kan kelihatan sudah ada tanda-tanda dia juga akan cawe-cawe lagi soal jadi tidaknya Bobi menjadi gubernur Sumatera Utara ini, karena dalam beberapa bulan terakhir ini saja Pak Jokowi itu sudah 2 kali berada di Sumatera Utara, dan itu menghabiskan waktu cukup panjang dan belusuan. Sebelumnya sebagai presiden dia belusukan ke beberapa kabupaten, tapi kemarin di hari Lebaran itu Pak Jokowi memanfaatkan liburannya dengan berlibur di Kota Medan gitu selama 5 hari. Ini cukup lama juga ya. Dan Pak Jokowi itu kemudian belusukan juga, datang bertemu dengan warga, mengajak liburan anak cucunya ini ke tempat-tempat umum seperti mal dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kemudian dinilai oleh para pengamat, ya ini merupakan bagian dari upaya dia untuk cawe-cawe mengkampanyekan Bobi. Persis seperti Pak Jokowi itu mengkampanyekan Gibran. Hanya saja pada waktu Gibran itu betul-betul Pak Jokowi itu all out ya, terutama untuk wilayah Jawa Tengah, itu menundukkan wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan fasilitasnya sebagai presiden dan juga bansos. Nah, kalau Bobi ini kan nanti kalau pilkada berlangsung, pilkada serentak itu kan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Artinya Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Ya, karena itu saya kira ini kesempatan Pak Jokowi itu hanya tinggal sampai bulan Oktober, karena tanggal 20 Oktober itu nanti Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Jadi sekarang masih ada waktu, ini bulan. Sekarang ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober masih ada waktu 6 bulan lah efektif Pak Jokowi untuk mengkampanyekan Bobi menjadi gubernur Sumatera Utara. Nah, rupanya ini sebelum dia jadi gubernur, Bobi sudah mempromosikan pamannya menjadi PLH Sekda Kota Medan. Jadi kita tidak tahu nanti kalau kemudian Bobi juga terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara, apakah kemudian juga dia akan mengulang pola yang sama, mempromosikan keluarganya, kerabatnya untuk menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Ya, saya tidak terlalu menyalahkan kalau kemudian muncul reaksi yang luar biasa dari para netizen, dari para public figure yang mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bobi ini sebagai bentuk bahwa nepotisme itu tidak malu-malu lagi, dan dinasti itu mulai makin berani. Jadi kesimpulannya memang dinasti dan nepotisme itu adalah virus yang menular dan sangat berbahaya. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.